Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo terus melakukan safari politik ke sejumlah daerah pada akhir pekan. Tak hanya di kantong suara pemilihannya, hari ini Ganjar juga mendatangi Banten yang merupakan wilayah yang selama ini jadi kantong suara bakal capres Prabowo Subianto. Apakah ini bisa mendongkrak elektabilitasnya? Lalu bagaimana pula Prabowo menghadapi agresivitas dari Ganjar di wilayah yang menjadi kantong suaranya? Kita mengulas bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Ketua DPP PDI Perjuangan, Pak Sukur Nababan, serta Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Bang Andre Rosiade. Selamat petang, Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya. Iya, dengan Cynthia di studio Kompas TV. Saya akan ke Pak Sukur terlebih dahulu nih. Apa sebenarnya yang ditawarkan Ganjar di wilayah yang selama ini sudah diketahui publik bahwa ini adalah kantong suara dari Prabowo Subianto? Ya tentu kan ya namanya calon ya kan harus keliling memperkenalkan diri, menyapa masyarakat. Nah tentu kan dengan berkeliling menyapa masyarakat tentu akan timbul simpati ya sehingga nanti pada tahun 2024 pada saat Pilpres nanti dipilih. Kan sederhananya seperti itu ya, kalau tidak keliling, tidak temuin masyarakat, tidak berbicara dengan masyarakat, ya dari mana bisa dicintai masyarakat dan dicintai rakyat? Tapi kenapa? Kenapa langsung menyasar Banten hari ini? Banten itu lagi konsolidasi, saya baru dalam perjalanan baru pulang, saya yang pimpin dari konsolidasi di sana, itu adalah konsolidasi seluruh struktur partai kami sesuai dengan perintah Ketua Umum, maka seluruh kekuatan partai 3 pilar ya yang ada di struktural hingga anak ranting tadi ngumpul, anggota-anggota legislatif semua mulai dari DPRD, kabupaten kota hingga DPR RI dan juga calon-calon legislatif di Banten untuk bisa bersilaturahmi dan bertemu langsung dengan Pak Ganjar Pranowo. Oke. Ini saya lagi dalam perjalanan pulang nih. Siap. Saya akan ke Bang Andre. Bang Andre, lalu apa yang saat ini akan disiapkan oleh Partai Gerindra sendiri? Karena kalau dilihat ini manuver Ganjar sudah menyambangi kantong suara dari Gerindra. Ya kan nggak ada masalah ya Mbak Cynthia. Hal yang wajar saja kalau Mas Ganjar, Mas Anies berkeliling seluruh wilayah Indonesia. Karena beliau berdua selain Pak Prabowo kan akan mencalonkan diri menjadi calon presiden. Ini kan soal fastabiqul khairat aja. Bagaimana kita berlomba-lomba untuk kebaikan masyarakat gitu kan. Nah tinggal bagaimana nggak ada larangan kan Pak Andre kan ya. Nanti iya. rakyat yang menentukan milihnya kan Pak Andre. Iya betul tuh Bang Sukur. Jadi gagasan mana yang lebih menarik bagi masyarakat, apakah tawaran Pak Prabowo atau tawaran Mas Ganjar atau tawaran Mas Anies, itu hal-hal yang wajar saja ya. Jadi santai-santai saja ya menanggapi manuver dari Ganjar Pranowo ya. Iya, mari kita sambut pemilu secara riang dan gembira, secara kekeluargaan. Mungkin Bu Cynthia, Mbak Cynthia itu nggak pas bahasanya manuver ya, berkunjung ke Banten. Tadi kan saya sudah sampaikan. Gitu, jadi kalau bermanuver kan itu nggak pas. Betul, jadi Mbak Cynthia, jadi masing-masing kandidat tentu akan menawarkan gagasan dan program masing-masing. Tapi gini, Bang Andre, kalau memastikan loyalitas dari kader ataupun pendukung dari Pak Prabowo untuk wilayah Banten sendiri seperti apa? Sudah bisa dipastikan loyalitasnya? Tentu Pak Prabowo akan berkeliling Banten juga satu. Yang kedua, kader-kader kami di Banten tentu bekerja secara militan ya untuk menemui masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat soal program dan hal-hal positif tentang Pak Prabowo. Ya. Jadi semua kader kami di seluruh Indonesia bekerja. Contoh saya ini Mbak Cynthia, ini saya tadi pagi dari Jakarta ke Padang. Di Padang saya mengumumkan proyek 100 miliar lebih untuk masyarakat Sumatera Barat membangun pasar. Ini sekarang saya sudah di Bukit Tinggi. Kembali membangun pusat kuliner tadi. Kita memberikan bantuan miliaran tadi. Itu cara-cara. Oke, jadi cara-cara seperti ini ditanggapi santai oleh Gerindra ya. Ya, ya, saya akan ke bukan Mas. Ditanggapi santai. Sebentar, saya meluruskan, bukan ditanggapi santai. Jadi tapi saya ingin meluruskan dulu, tapi kita menanggapi secara hal yang wajar dan lumrah karena memang seluruh kandidat akan melakukan hal yang sama. Yang penting kita hormati kandidat yang lain. Kami dan jangan saling menjelekkan kan gitu, ya, Bang Andre. Betul. Jadi ya betul Bang, kita tidak perlu saling menjelekkan. Kita masing-masing kerja keras saja untuk meyakinkan masyarakat. Jadi kita nggak santai, kita kerja keras juga menanggapi Bang Sukur Nababan berkeliling ini. Tapi sekali lagi, kami dan Bang Sukur
punya kesepakatan. Kita hadapi pemilu ini dengan riang gembira. Begitu Bang Sukur? Dengan riang gembira. Iya, Saya itu- akan itu ke benar Mas itu. Burhan. Kita tahan dulu. Saya akan ke Mas Burhan. Ini kalau tadi Bang Sukur nggak mau dibilang manuver Ganjar nih. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa? Apakah kunjungan atau mungkin pendekatan Ganjar Pranowo ke Banten akan seperti apa? Bagaimana Anda melihatnya? Begini ya, masing-masing bakal capres kan berhak untuk melakukan kampanye atau pendekatan kepada masyarakat, terutama di wilayah di mana dukungan terhadap capres yang mereka usung itu masih kecil. Jadi menurut saya itu sesuatu yang biasa saja dalam politik. Nah, kalau kita lihat, memang Banten masih kering kerontang buat Mas Ganjar. Tetapi jangan lupa, meskipun Banten 2 pilpres sebelumnya dikuasai oleh Pak Prabowo, per hari ini Banten justru yang unggul adalah Anies Baswedan. Ya, salah satu provinsi yang dimenangkan oleh Mas Anies adalah Banten dan DKI Jakarta. Kalau di Jawa Barat, sekarang Pak Prabowo kembali unggul. Jadi wilayah ini memang berat buat Mas Ganjar dan karenanya perlu perhatian khusus. Sebaliknya kalau kemudian Pak Prabowo banyak menghadiri acara-acara termasuk kunjungan ke kiai-kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sudah sewajarnya juga. Karena 2 provinsi besar ini Pak Prabowo harus all out. Karena di 2 pilpres sebelumnya Pak Prabowo kalah. Jadi memang pertarungan paling sederhana terkait dengan 2024 adalah memperbesar basis dukungan di wilayah mereka masing-masing dan saat yang sama mencuri dukungan di wilayah basis lawan. Nah, dalam konteks kedua capres ini, Pak Mas Ganjar itu tingkat kedikenalannya baru sekitar 84%. Artinya masih ada 16% pemilih secara nasional yang belum kenal Ganjar Pranowo. Sementara untuk Pak Prabowo Subianto, tingkat kedikenalannya udah hampir maksimal, 98%. Jadi buat Pak Prabowo, strateginya itu bukan peningkatan popularitas, tetapi meningkatkan afeksi positif. Awalnya mereka tidak terlalu suka misalnya, menjadi lebih suka. Karena tidak ada ruang untuk meningkatkan popularitas buat Pak Prabowo, udah mentok. Nah, untuk Ganjar Pranowo, tingkat kedikenalannya masih bisa dinaikkan, tetapi bukan di Banten. Di Banten sudah hampir banyak yang kenal Mas Ganjar. Tingkat kedikenalan Ganjar Pranowo terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Jadi masing-masing punya PR sebenarnya yang wajar bagi setiap calon dan pendukungnya untuk menggeber habis karena pertarungan 3 nama teratas itu sangat kompetitif. Terutama pertarungan antara 2 capres yang diusung oleh Bung Andre dan Bang Sukur. Nah, baik, saya akan ke Bang Sukur. Bang Sukur Nababan, bagaimana Anda melihatnya? Apakah Banten bukan satu-satunya yang harus digali suaranya? Apa yang next-nya? Apa yang bisa ditawarkan? Jadi begini, langkah pertama dulu adalah kami konsolidasi kepartaian. Minggu kemarin itu sudah selesai Jawa Barat, sekarang Banten. Nah, kemarin ada acara di Semarang. Nah, tentu kan ini pengenalan kepada partai dulu ini, kepada menggerakkan seluruh kekuatan partai. Sehingga nanti, ini kan pemenangan ini kan ada 2 sebenarnya strateginya. Ya, ya Andre tahu lah. Yang pertama tentu kan kekuatan struktur kepartaian sampai ke anak ranting. Baru kemudian kan nanti calon-calon anggota legislatif kita. Dan itu kan harus mereka betul-betul kenal, paham apa programnya, siapa orangnya dan bagaimana. Sehingga gut-nya itu ada. Ownership-nya itu ada. Nah, sehingga jiwa tarungnya itu, jiwa mempromosikannya itu ada. Nah, itu yang kita lakukan, Mbak. Oke. Sekarang saya ke Bang Andre. Tapi kan kemarin Pak Prabowo juga berkunjung ke Jawa Tengah yang kita tahu itu adalah basis PDI Perjuangan. Ya, saya rasa kan sama apa yang dilakukan Pak Prabowo, Mas Ganjar hal yang sama. Kita tentu berkunjung, apalagi tadi Burhan sudah sampaikan. Ada 2 provinsi besar, Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana Pak Prabowo kalah di 2019 maupun di 2014. Dan tentu kami berharap di periode 2024 ini kami bisa unggul baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Kan harapannya seperti itu. Makanya Pak Prabowo berkeliling ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan saya dapat informasi, Bang Sukur, insya Allah Mas Ganjar katanya Senin akan ke kampung saya, ke Sumatera Barat. Gitu loh. Ini kan hal yang wajar saja semua kandidat berkeliling Indonesia. Ya memang harus begitu kan, Bung Andre harus keliling kan, memperkenalkan diri. Jadi dan tidak ada
nggak yang perlu Tidak ada yang kita berhak risaukan. melarang. Ya, jadi nggak ada yang perlu kita risaukan. Pasti seluruh kandidat akan berkeliling Indonesia. Bagaimana sekarang masing-masing kandidat, masing-masing tim sukses, masing-masing partai mendukung bekerja keras lebih giat lagi gitu loh. Ini kan ilmunya sederhana saja. Mas Ganjar sebelum ke Padang datang, saya sebagai ketua DPD Gerindra Sumatera Barat mau berkeliling Sumatera Barat itu meyakinkan jangan sampai tergoda sama Mas Ganjar, kan begitu. Nah, kan begitu. Jadi ini kan bagaimana fastabihul khairat, Cynthia. Jadi Cynthia, ini seluruh kekuatan sedang bekerja. Tapi kita punya komitmen, kita bekerja dengan penuh riang dan gembira. Kita hadapi pemilu ini secara bersama-sama. Saya dengan Bang Sukur boleh berbeda pilihan, boleh berbeda partai, tapi kita harus jaga kesulitan kita sebagai keluarga besar Indonesia. Oke, saya akan ke Mas Burhan. Tetap menjaga, tetap bekerja keras, tapi juga menjaga ritme politiknya tetap hangat dan juga riang gembira. Kira-kira apa yang nantinya akan menjadi PR bagi Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto? Tapi kita tahan dulu, usai jeda kami akan segera kembali.